Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa Hairunisa Maulina dengan NPM 130123042. Saya di sini akan menjelaskan contoh pembelajaran fikih terhadap remaja akhir tentang bab nikah. Sebelum saya melanjutkan ke materi, saya akan menjelaskan dulu tentang tujuan pembelajarannya. Yang pertama, memahami konsep dasar pernikahan dalam Islam. Yang kedua, menjelaskan syarat dan rukun nikah. Yang ketiga, mengenali hikmah dan tanggung jawab yang tergantung dalam pernikahan. Yang keempat, menghindari kesalahpahaman terkait hukum-hukum nikah seperti nikah siri atau pernikahan tanpa wali. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi dan tujuan pernikahan. Dalam Islam, nikah adalah ikatan suci yang bertujuan untuk menjaga kehormatan, membangun keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah, serta melanjutkan keturunan. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Pernikahan dalam Islam bukan sekedar perjanjian antara dua individu, melainkan merupakan ibadah yang memiliki tujuan mulia dan tata cara yang diatur secara jelas dalam Al-Quran dan hadis. Terus konsep pernikahan juga dalam Islam memiliki landasan yang kuat dan komprehensif, mencakup aspek spiritual, sosial, dan hukum. Selanjutnya, tujuan pernikahan dalam Islam. Yang pertama, ibadah. Jadi maksudnya dari ibadah itu, pernikahan adalah ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, buat menyempurnakan agama. Terus Rasulullah SAW bersabda, pernikahan itu setengah dari agama. Artinya, pernikahan dapat membantu seseorang untuk menjaga diri dari perbuatan dosa dan lebih fokus pada ibadah. Terus yang ketiga, membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warohmah, yaitu keluarga yang penuh kedamaian, kasih sayang, dan rahmat. Terus selanjutnya, keturunan. Pernikahan merupakan cara yang halal untuk mendapatkan keturunan dan melanjutkan generasi. Terus yang terakhir, saling tolong-menolong. Suami istri saling membantu dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dan mencapai tujuan bersama. Terus selanjutnya, syarat dan rukun nikah. Syarat rukun nikah. Rukun pernikahan yaitu yang pertama, calon suami dan istri. Kedua calon mempelai harus berakal sehat, balik, dan merdeka. Terus yang kedua, wali nikah. Wali nikah adalah orang yang berhak menikahkan seorang perempuan. Terus dua orang saksi. Jadi wali nikah itu ayahnya si perempuan. Kalau misalnya masih ada ayahnya. Kalau misalnya ayahnya udah gak ada, bisa digantiin sama adiknya, sama pamannya juga bisa. Terus yang selanjutnya, dua orang saksi. Saksi harus adil dan mengerti maksud akad nikah. Terus selanjutnya ada ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan dari wali nikah yang menikahkan, sedangkan qabul adalah penerima dari calon suami. Ijab tuh jadi ayah kita yang biasanya saya nikahkan. Terus kalau misalnya qabul tuh yang menerima di calon suami gitu. Terus selanjutnya ada syarat sah pernikahan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar pernikahan sah. Antara lain, tidak ada halangan syar'i yang menghalangi pernikahan seperti mahram, sudah memiliki suami atau istri, atau masih dalam masa iddah. Itu gak boleh ya. Terus harus adanya mas kawin. Mas kawin adalah pemberian dari suami kepada istri sebagai tanda keseriusan dalam pernikahan. Terus selanjutnya ada hikmah dan tanggung jawab. Pernikahan memiliki banyak hikmah seperti menjaga kesucian diri, membangun ketenangan hidup, dan mempererat hubungan sosial. Namun, ini juga diiringi tanggung jawab yang besar, termasuk menjaga komitmen, mendidik anak, dan memenuhi hak
pasangan. Selanjutnya ada hukum-hukum nikah. Ada hukum-hukum nikah, terus nikah siri juga atau pernikahan tanpa wali. Hukum-hukum nikah dalam Islam. Hukum nikah dalam Islam secara umum adalah sunnah muakkadah, sangat dianjurkan. Namun, dalam kondisi tertentu, hukumnya bisa menjadi wajib bagi seseorang yang khawatir akan terjerumus dalam pernikahan. Terus selanjutnya ada nikah siri. Nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan secara agama tanpa melalui pencatatan sipil negara. Praktek yang kontroversial dan memiliki berbagai pandangan di kalangan ulama. Ada ulama yang membolehkan nikah siri dengan syarat memenuhi rukun dan syarat pernikahan dalam Islam. Mereka berpendapat bahwa pencatatan sipil bukanlah syarat sahnya pernikahan secara agama, tapi beda lagi ya di Indonesia. Terus ada pendapat ulama juga yang tidak membolehkan. Sebagian ulama tidak membolehkan nikah siri karena khawatir akan menimbulkan masalah hukum dan sosial seperti status anak yang tidak jelas dan kesulitan dalam membuktikan pernikahan jika terjadi perselisihan. Jadi masalah nanti tuh yang timbul tuh biasanya kalau nikah siri, nanti status anak yang lahir dari pernikahan siri seringkali mengalami kesulitan dalam mendapatkan pengakuan hukum seperti dalam hak-hak waris atau kewarganegaraan. Terus selanjutnya ada perlindungan hukum jika terjadi perceraian atau masalah lainnya. Pasangan dalam pernikahan siri seringkali tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai. Terus sosial, pernikahan siri dapat menimbulkan stigma sosial dan masalah dalam interaksi dengan masyarakat. Terus pernikahan tanpa wali. Pernikahan tanpa wali adalah pernikahan yang dilakukan tanpa kehadiran wali nikah dalam pandangan Islam. Wali nikah memiliki peran yang sangat penting dan pernikahan karena ia memiliki keluarga perempuan dan memberikan izin atas pernikahannya. Kalau hukumnya, secara umum pernikahan tanpa wali dianggap tidak sah ya dalam Islam. Pengecualian dalam kondisi tertentu seperti jika wali tidak dapat ditemukan atau tidak bersedia menikahkan, ada beberapa ulama memberikan keringanan, namun hal ini harus dilakukan dengan persyaratan dan prosedur yang ketat gitu. Terus tadi kan kalau misalnya nikah siri tuh jadi nggak dapat pencatatan sipil gitu ya. Maksudnya tuh kayak nggak dapat buku nikah. Kayak kenapa sih penting harus dapat buku nikah? Karena kan di Indonesia jadi pencatatan sipil itu memberikan perlindungan hukum bagi kedua mempelai dan anak-anak mereka. Terus status sosial pernikahan yang tercatat sipil memberikan pengakuan sosial yang lebih kuat gitu. Terus banyak banget ya kayak tantangan dalam pernikahan. Biasanya perbedaan pendapat, terus masalah ekonomi, perselingkuhan, terus masalah komunikasi juga. Terus harus saling menjaga juga dalam keharmonisan rumah tangga. Terus bisa juga ya untuk menjaga keharmonisan itu, yang pertama saling memaafkan, berkomunikasi dengan baik, beribadah bersama, mencari solusi bersama. Oke, jadi kesimpulannya pernikahan dalam Islam adalah sebuah institusi yang sangat penting dan memiliki aturan yang jelas. Dengan memahami hukum-hukum pernikahan, kita dapat membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Demikianlah pembelajaran kita tentang fikih nikah. Semoga ini menjadi bakal berharga dalam mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.